Di sebuah sudut jalan kecil di Madiun, ada sebuah warung pecel yang terkenal akan kelezatannya. Warung itu milik Mbak Siti, seorang janda muda yang cantik dengan tubuh yang masih terlihat menarik meski usianya sudah menginjak kepala 3. Mbak Siti tinggal bersama anak semata wayangnya, Rini, yang baru berusia 6 tahun. Mbak Siti membuka warung pecelnya sejak subuh. Setiap hari, ia menyambut pelanggan dengan senyum ramah, menyajikan nasi pecel dengan bumbu kacang yang khas dan aroma yang menggoda. Warungnya selalu ramai, pelanggan datang dari berbagai tempat. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik senyuman itu, Mbak Siti menyimpan rahasia besar. Beberapa tahun lalu saat hidupnya masih sulit, Mbak Siti pernah mendatangi seorang dukun di Gunung Kawi. Sang dukun menawarkan pesugihan agar usahanya lancar dan ia bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Dengan hati yang diliputi keputusasaan, Mbak Siti menerima tawaran itu. Sejak saat itu, warung pecel Mbak Siti tidak pernah sepi. Bahkan pelanggan datang dalam jumlah yang tak masuk akal, membuatnya harus bekerja lebih keras setiap hari. Namun di balik kesuksesan itu, ada harga yang harus dibayar. Setiap malam Jumat, Mbak Siti harus melakukan ritual khusus untuk menjaga perjanjian dengan makhluk gaib yang membantunya. Ia merasa gelisah dan takut, tetapi ia terus melakukannya karena tidak ingin kehilangan pelanggannya. Suatu hari datanglah seorang pria tampan bernama Saiful ke warungnya. Saiful adalah seorang duda yang baru pindah ke Madiun. Ia tertarik mencoba pecel di warung Mbak Siti setelah mendengar banyak orang memuji kelezatannya. Saat pertama kali bertemu, Saiful langsung terpesona oleh kecantikan Mbak Siti. Mbak Siti juga merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya ia bersikap ramah kepada semua pelanggannya, tetapi kepada Saiful ia merasa gugup. Namun, ia berusaha menutupi perasaannya. Hari-hari berlalu dan Saiful menjadi pelanggan setia di warung Mbak Siti. Ia sering mengobrol dengan Mbak Siti, bahkan membantu menghibur Rini ketika anak kecil itu merasa bosan di warung. Kedekatan mereka semakin erat, hingga akhirnya Saiful memberanikan diri melamar Mbak Siti. Awalnya, Mbak Siti ragu. Ia merasa tidak pantas untuk Saiful karena masa lalunya yang kelam dan rahasia besar yang ia simpan. Namun Saiful dengan sabar meyakinkannya. Tidak ada manusia yang sempurna, Mbak. Yang penting adalah niat untuk berubah, katanya lembut. Setelah menikah, Saiful mulai mengetahui kebenaran tentang pesugihan yang dilakukan oleh Mbak Siti. Ia terkejut, tetapi tidak marah. Sebaliknya, ia mengajak istrinya untuk bertaubat dan memutuskan semua hubungan dengan dunia gaib itu. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, Siti. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Rezeki itu datang dari Allah, bukan dari makhluk lain, kata Saiful dengan tegas. Mbak Siti akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke Gunung Kawi. Kali ini bukan untuk meminta bantuan, tetapi untuk memutuskan perjanjian. Dengan ditemani Saiful, ia bertemu seorang ulama yang membantunya melewati proses itu. Butuh waktu dan keberanian, tetapi akhirnya Mbak Siti berhasil melepaskan diri dari jeratan pesugihan. Ia merasa lega, meskipun hal itu berdampak pada usaha pecelnya. Warungnya tidak lagi seramai dulu, tetapi Mbak Siti tidak peduli. Saiful membantu Mbak Siti memperbaiki warungnya, memberikan ide-ide baru untuk menarik pelanggan dengan cara yang halal. Mereka bekerja keras bersama, dan perlahan-lahan pelanggan kembali datang. Rini, anak Mbak Siti, kini tumbuh dengan keluarga yang penuh cinta. Ia merasa bahagia melihat ibunya tidak lagi dihantui oleh rasa takut. Mbak Siti menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak uang atau pelanggan, tetapi tentang memiliki hati yang tenang dan keluarga yang mencintai. Ia berterima kasih kepada Saiful yang telah mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Kini, warung pecel Mbak Siti tetap menjadi salah satu yang terbaik di Madiun. Bukan karena bantuan makhluk gaib, tetapi karena usaha keras dan doa tulus dari keluarga kecilnya. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan keberkahan datang dari usaha yang halal dan keikhlasan untuk berubah menjadi lebih baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, tetapi yang terpenting adalah keberanian untuk bertaubat dan memulai kembali dengan niat yang tulus. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas yang tidak benar, karena hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari.